البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله خير البرايا، حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله، من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salihuddin Harahap, PPG dalam jabatan materi pelajaran SKS Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambak Bukit Tinggi. Ini adalah video klip saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Ya, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Pada hari ini ya, tidak kurang suatu apapun. Oke, baiklah anak-anak Bapak semuanya. Oke, sebelum memulai materi pelajaran Bapak, coba ketua kelas siapkan dulu ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris, Ibro, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman yang sempurna serta amal yang soleh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke baik, sebelum memulai kita pembelajaran, maka coba dulu kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Lagu wajib nasional ini adalah lagu yang dikarang oleh pejuang-pejuang bangsa kita dulu ya. Kita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Ya, oke. Silakan Dirjen ambil posisi. Ya, silakan semua berdiri nak. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, oke.
terima kasih, kembali duduk. Kembali duduk seperti semula. Ya. Oke, baiklah anak bapak semuanya. Coba bapak absen dulu, ya. Kira-kira siapakah yang nggak hadir pada hari ini? Ketua kelas, kira-kira siapa yang hadir pada hari ini? Coba. Ini ada 2 orang yang tidak hadir, Habibi dan Rania. Nah, Habibi kenapa? Sakit, Rania tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan ya. Nah, kalau yang sakit tolong kalian jenguk ya. Kalau selama 3 hari berturut-turut dia tidak datang. Yang tadi keterangannya tidak datang tadi, nanti bapak hubungi orang tuanya. Mengapa dia tidak datang ya? Oke, terima kasih anak bapak ya, ketua kelasnya juga ya. Oke, ya. Oke, baiklah anak-anak ya. Sebelum kita mulai pelajaran materi bapak, masih ingatkah materi yang kemarin, yang minggu yang lalu tentang apa? Minggu yang lalu tentang kisah akhir hayat Rasulullah. Yang kemarin ya, kisah akhir hayat Rasulullah. Siapa kira-kira yang masih ingat? Ayo, tunjuk tangan. Ayo. Oh iya, oke, silakan nak. Kemari, biar nampak sama kawannya ya. Disimak ya, kalau bisa dicatat lagi ya. Tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 25 Zulkaidah tahun 10 Hijriah atau 622 Masehi, Rasulullah bersama kaum muslimin berangkat haji yang disebut haji wada, haji perpisahan, dan memberikan khutbahnya yang terakhir. Beliau berpesan agar sesama muslim tidak menumpahkan darah, melakukan riba, selalu waspada akan godaan syaitan. Ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Itu ya. Ayat Rasulullah. Sudah paham? Oke. Baik, berikutnya materi kita pada hari ini yaitu tentang apa? Kisah teladan Abu Bakar Siddiq dan sebagai sahabat dan khalifah. Udah dibaca-baca di rumah kemarin Bapak Suruh kan? Ya? Alhamdulillah. Kalau sudah dibaca-baca kemarin, baik Bapak berikan dulu kalian free test sebelum memulai pelajaran berikut ini. Coba ketua kelas sini dulu, ketua kelas ya. Muhammad Yazid ya. Oke. Tolong dibagikannya. Free test ini ya untuk menindaklanjuti kamu hasil belajar kamu yang kamu pelajari kemarin sebelum kita masuki pelajaran inti yang sekarang ya. Bapak kasih waktu 5 menit mengerjakannya. Oke? Cepat sedikit ya. Waktu 5 menit. Oke, sudah selesai waktunya, habis. Ya, silakan. Mudah-mudahan pretest kamu hasilnya maksimal ya. Jangan ada yang repet ya. Oke, sudah. Terima kasih ketua kelas ya. Oke, baik. Oke, tulisnya sudah Bapak terima. Kemudian kita lihat dulu slide berikut ini tentang kisah teladan Abu Bakar Siddiq
sebagai sahabat Nabi dan khalifah. Oke ya. Nah, coba buka buku, sudah dibuka bukunya? Ya. Buku tematik ya. Siap-siap menyimak ya. Tapi sebelum itu Bapak bagikan kelompok-kelompok ya. Nanti berkelompok setelah slide berikut ini dan setelah video nanti pembelajaran, kamu akan memberikan narasi atau resume terkelompok masing-masing. Jadi kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Yang pertama nanti memberikan resumenya adalah kelompok 1 ya. Sesudah memberikan resume dari kelompok 1, kalian catat apa pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Oke? Siap? Oke. Dan pertanyaan dari kelompok 2 nanti jawabannya kelompok 1. Begitu juga kelompok 3, kelompok 4 ajukan pertanyaan dari kelompok 1. Begitu kemudian habis kelompok 1 gantian di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 resume di depan masing-masing. Udah siap kan nak resumenya? Udah? Semangat? Oke, tepuk tangan dulu, bersemangat. Iya, oke. Baik, Bapak bagi dulu judulnya ya. Judul dari kelompok 1 yaitu pertama sifat Abu Bakar Siddiq ya. Tulis sifat-sifat Abu Bakar Siddiq. Udah. Kemudian kelompok 2 keteladanan Abu Bakar Siddiq. Oke, keteladanan Abu Bakar Siddiq. Kelompok 3 siap-siap catat. Ini bahannya kelompok 3 Abu Bakar menjadi khalifah. Udah kan? Nah, sekedar mengingatkan ya, kemarin sudah kalian buatkan di rumah kan? Nah, kemudian keempat hikmah dari keteladanan Abu Bakar. Ya, hikmah dari keteladanan Abu Bakar. Oke, itu nanti bahan kalian ya. Oke, nanti kalian bisa meresumenya ya. Oke, per kelompok. Semangat ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 argumentasi nanti Bapak buat ya. Oke, sebelum kita memberikan materi ataupun memberikan kelompok 1 memaparkan, kita lihat dulu bahan ajar berikut ini dari slide yang ada di depanmu. Oke, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat teladan Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat Nabi dan khalifah ya. Nah, kemudian menceritakan sosok Abu Bakar, diceritakan Abu Bakar itu siapa ya. Oke, kemudian slide berikutnya, kisah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi khalifah pertama umat Islam yang menjadi awal dan kekhalifahan. Yang pertama ya. Ada lagi yang lain kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Tapi materi kita adalah tentang Abu Bakar ya. Jadi dan masa kekhalifahannya sangat singkat. Nah, singkatnya berapa tahun? Cuma kalau nggak salah 2 tahun. Singkat ya, 2 tahun. Ya, kita lihat lagi slide berikutnya. Keutamaan sosok Abu Bakar Siddiq. Pertama, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kedua, menjadi orang yang pertama masuk surga. Iya, enak ya orang pertama masuk surga ya. Iya, orang yang belakangan nggak tahu kita siapa ya. Ya kan? Nah, kalau ada yang bandel-bandel di sini, paling nanti orang belakangan masuk surga ini. Makanya jangan bandel ya. Nah, bisa nanti ketiga, keempat, kelima, ya kan? Rehat, jangan bandel ya, nanti terakhir masuk surga. Ya, iya. Oke, kemudian yang ketiga, menjadi multi masa Rasulullah. 4, menjadi orang senantiasa bergerak untuk melakukan kebaikan. Baik dia melakukan kebaikan, ya. Ya, nggak pernah dia mencela orang, selalu berbuat kebaikan dalam diri dia ya. Menjadi kelima, menjadi sahabat Nabi yang tawadu. Tahu arti tawadu? Apa artinya? Rendah hati. Rendah kalian ya, bukan rendah hati, dia rendah enggak. Hatinya rendah, nggak mau meninggi dia ya. Walaupun dia saudagar kaya raya, ini saudagar kaya raya. Nah, ini mertuanya Nabi Muhammad SAW, ini mertuanya Abu Bakar Siddiq ini. Tapi sahabat Nabi Rasulullah SAW. Oke, baik. Slide berikutnya, Abu Bakar dijuluki Asy-Siddiq karena dirinya membenarkan kabar dari Nabi Muhammad SAW dengan mempercayakannya sangat tinggi. Sifat-sifat teladan Abu Bakar Asy-Siddiq adalah sangat dermawan. Itu tadi ya, dermawan dia ya, kaya raya. Taat kepada Allah SWT, setia pada Rasulullah, rendah hati, penyabar, tenang hati, berani
Orang yang pertama membenarkan perkataan Rasulullah SAW, Siddiq namanya, lemah lembut dan tegas sebagai pemimpin. Kemudian Abu Bakar senantiasa mempercayai dan mengiyakan apa yang dikatakan Rasulullah, seperti Rasulullah menceritakan perjalanan Isra Mi'raj. Dialah mengatakan benar Rasulullah itu berjalan Isra Mi'raj, ya, benar dia mengatakannya. Kalau yang lain kami tidak benar, kata yang lain, ya. Mereka tidak membenarkan perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar yang pertama membenarkan perjalanan apa? Isra Mi'raj. Ya, ingat itu nak, ya. Ini wajib kamu ketahui, ya. Nah, kemudian Abu Bakar senantiasa percayai, sudah, ya. Sifat yang kita ambil dari Abu Bakar Siddiq yaitu berarti bertindak dalam kebenaran, gigih, memerangi kaum murtad. Tahu murtad? Apa itu? Keluar dari agama Islam, ya. Kemudian dan nabi palsu. Dulu banyak nabi palsu. Sekarang pun ada juga nabi palsu, kan? Mengatakan bilang dia nabi palsu, katanya. Bukan. Yang terakhir adalah nabi kita yang terakhir adalah nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan nabi yang terakhir selain Nabi Muhammad itu nabi palsu, jangan diimani, ya. Ya, anak-anak, ya. Ya. Bertindak gigih memerangi nabi palsu, ya. Setia membela Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kemudian membebaskan kaum muslimin yang tertindas. Pokoknya mau muslim yang tertindas dibebaskannya. Berani dia, ya, tak segan-segan dia, ya, melawan orang-orang yang zalim, ya. Oke, slide berikutnya apa yang terjadi? Oke, sekian dan terima kasih, ya. Itulah, ya, materi ajar, ya. Mudah-mudahan kamu bisa, ya, masuk ke pikiranmu. Nanti kita presentasikan, oke? Baik, sebelum itu kita ada lagi satu lagi tentang videonya, ya. Oke, baik, anak-anak saksikan dulu video berikut ini. Coba matikan lampunya sedikit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki semester 2 dan bab yang pertama yang kita akan bahas adalah kisah teladan Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Pembahasan yang pertama yaitu riwayat dan silsilah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah bin Abu Quhafa bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'ib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid al-Quraisy at-Tamimi. Nah, Abu Bakar ini mempunyai garis keturunan yang bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Urwah. Nama Abu Bakar sendiri diberikan oleh Rasulullah. Abu Bakar artinya anak dari seorang gadis karena Rasulullah menikahi anak dari Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah. Abu Bakar merupakan salah satu golongan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun yaitu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar mempunyai dua gelar. Yang pertama gelar As-Siddiq dan Atiq. Gelar tersebut diberikan oleh Rasulullah. As-Siddiq artinya dapat dipercaya dan Atiq artinya ketampanan atau kesucian. Gelar As-Siddiq diberikan kepada Abu Bakar oleh Rasulullah karena Abu Bakar merupakan orang yang mempercayai setiap ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah meskipun banyak orang yang menolaknya. Sedangkan gelar Atiq diberikan karena paras mukanya yang menawan dan jiwanya yang suci karena tidak pernah menyembah berhala selama masa jahiliyah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kecil, Abu Bakar tidak pernah mengikuti perbuatan tercela yang dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti berhala, menyakiti orang lain, mabuk, dan perbuatan buruk lainnya. Ketika beranjak dewasa, Abu Bakar
disibukkan dengan berdagang, karena kesungguhannya ia termasuk orang yang kaya. Kekayaan yang ia punyai sebagian besar digunakan dalam membantu dakwah Rasulullah menyebarkan Islam. Dan demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, itulah tadi video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham? Kira-kira nak? Sudah? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham tadi, baik, kita sudah bagi kelompok tadi kan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kalian sudah siap-siap ya memberikan ya apa namanya narasi atau resume di depan ini ya. Oke, sudah siap anak-anak semua? Siap? Siap? Ya, semangat ya. Oke, baik. Dari kelompok 1, silakan bacakan resume yang kamu buat. Oke, silakan. Dengarkan baik-baik. Kemudian berikan pertanyaan ya, masing-masing kelompok. Ya, satu kelompok satu aja dulu ya. Nah, oke, habis kelompok 1, kemudian nanti gantian kelompok 2 meresumekan kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, siap-siap ya. Oke, oke, siap. Siapkan pensilnya, ya, buku tulisnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan resume kelompok 1. Sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq adalah dermawan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rendah hati, penyabar, tenang hatinya, berani menjadi yang pertama membenarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lemah, lembut dan tegas sebagai pemimpin, sesuai dengan gelarnya yang berarti jujur. Dikenal sebagai pemimpin yang menjaga amanah. Dia selalu ingin menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu, bersemangat sedikit ya. Dari kelompok 1 ya. Oke, udah? Udah kamu tadi mendengarkan apa yang dipaparkannya di resumenya. Sekarang siap-siap kamu memberikan pertanyaan. Satu kelompok, satu pertanyaan. Oke, siap? Ya, yang menjawab adalah kelompok 1. Siap-siap ya? Oke? Nah, coba kira-kira kelompok mana yang pertama duluan? Kelompok mana? Ya, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 di sini. Ini. Sifat apakah yang dimiliki oleh Abu Bakar ketika jadi pemimpin? Jawab lagi. Sifat apakah yang dimiliki oleh Abu Bakar ketika menjadi pemimpin? Sifat apakah yang Dimiliki oleh Abu Bakar ketika jadi pemimpin? Iya, sifat apa? Coba, ayo, coba dulu dibahas dulu ya. Sifat apa? Dibahas. Ya, oke. Oke, udah bisa jawab? Udah bisa jawab kelompok 1? Bisa? Oke, bisa? Oke, silakan. Siapa yang jawab? Oh, Rehan ya. Oke, Rehan. Mana tadi sifat apa yang ya? Oke. Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan gelarnya yang berarti jujur, dikenal sebagai pemimpin yang amanah, yang baik sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa diterima kelompok 2? Bisa? Jawabnya kuat. Nanti kan kelompok 1-nya bisa diterima? Bisa diterima. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 tadi. Iya, oke. Ya, fokus ya, jangan fokus ya. Lihat ya, jangan fokus ya. Oke. Sekarang ini kelompok mana kira-kira yang mau bertanya? Kelompok berapa? 4. Oke, silakan kelompok 4 ya, siap-siap belajar jawab ya. Fokus.
Apa sikap yang dimiliki Abu Bakar yang dikenal orang lain? Ulangi. Apa sikap yang dimiliki Abu Bakar yang dikenal orang lain? Ya, oke. Siapkan jawabannya. Rembukan dulu. Apa? Ya. Sudah? Bisa? Oke, sudah rembukan? Coba, siapa yang bisa jawab? Oke, coba. Sifat yang dimiliki Abu Bakar yang dikenal orang lain yaitu Abu Bakar dikenal sebagai remaja yang sabar, cerdas, lembut, dan jujur. Bahkan karena kedekatan tersebut, Abu Bakar merupakan orang pertama masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. Bisa diterima kelompok 4? Ya, bisa terima? Bisa? Bisa, terima kasih. Tepuk dulu untuk kelompok 4. Iya, mantap ya. Seru sekali ya. Iya, iya. Oke, seru sekali pada materi kita hari ini ya. Coba terakhir ini kelompok 3. Apa pertanyaan kelompok 3? Siapa yang bisa bertanya? Ayo. Apa sifat-sifat yang dimiliki Abu Bakar ketika memimpin? Ya, itu tadi pertanyaannya apa? Apa sifat-sifat yang dimiliki Abu Bakar ketika memimpin? Ya, apa sifat-sifat yang dimiliki Abu Bakar ketika memimpin? Agak kompromi. Ya, jangan salah jawaban. Ya. Udah? Udah bisa jawab? Oh ya, oke. Coba. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Bakar ketika memimpin yaitu mengambil keputusan yang tepat, berwawasan ke depan, mengaktualisasi diri, jujur dan rendah hati. Bagaimana kelompok 3 bisa diterima? Bisa diterima? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 bisa diterima. Iya, terima kasih ya. Oke. Sebelum lanjut kita ke kelompok 2 akan merumuskan ya, sepertinya tegang sekali nampak Bapak ini ya. Tegang sekali ya. Ya. Antara kelompok 1, 2, 3 ya. Kita membuat permainan dulu ya. Siap-siap? Oke. Kira-kira permainannya apa? Ya. Yuk, coba dulu berdiri semuanya dulu ya. Berdiri. Berdiri semuanya ya. Oke. Permainannya adalah, ingat, ini ada hukumannya ya. Siapa yang salah nanti disuruh nyanyi ya. Oke. Paham? Oke. Apa yang Bapak sebutkan ya, itu yang diikuti. Yang Bapak sebutkan jangan diikuti. Paham? Paham? Oke. Dah? Siap-siap. Siap-siap. Ya. Pegang kuping. Oke, anak-anak opak semuanya. Nah, ingat permainan kita hari ini, apa yang Bapak sebutkan itu diikuti. Yang Bapak sebutkan jangan diikuti. Paham? Paham semuanya? Semangat ya. Oke. Siap ya. Nah, kamera tolong diarahkan ke kelompok 1. Kita adakan permainan ya, biar jangan tegang sekali ya. Oke. Nah, permainannya adalah tentang apa yang Bapak sebutkan itu yang dilakukan. Oke, siap? Mau? Ya, siap ya. Oke. Pegang perut. Pegang kaki. Iya, oke. Kita ganti permainannya. Sekarang apa yang Bapak sebutkan jangan kamu lakukan. Ya, paham? Oke. Apa yang Bapak sebutkan jangan kamu lakukan ya. Pegang hidung. Kena ini ya. Oke ya. Oke. Pegang kaki. Ya, 2 ya. Oke.
Ya, ya. Sekali lagi. Ya, siap-siap. Oke, siap ya, menegangkan. Tangan di atas. Ya, apa yang Bapak sebutkan jangan dilakukan. Oke, sekali lagi ya. Pegang rambut. Pegang rambut. Apa bilang? Betul. Oh iya, betul. Ya, sekali lagi. Pegang uang. Pegang uang. Mana uang? Uangnya mana uangnya? Iya, kena semuanya. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Ya, pegang uang harus uang yang dipegang ya. Ini aja kantongnya. Oke, baik. Dulu kembali ya. Gimana sekarang kira-kira seru nggak? Ya, seru ya. Oke. Itulah tadi hasil post testnya sudah Bapak terima ya. Hasil post testnya mudah-mudahan ini maksimal ya. Oke anak, silakan coba kamu buka ya tematik halaman 21 ya. Itu nanti PR di rumah ya. PR di rumah. Dikerjakan sebaik mungkin ya. Kira-kira bisa anak dikerjakan di rumah? Bisa. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, sudah nampak ya. Oke, baiklah anak-anak. Gimana anak-anak? Pelajaran kita hari ini menyenangkan apa tidak? Iya, alhamdulillah menyenangkan ya, wasyukurillah. Oke, baiklah anak-anak ya. Mudah-mudahan kamu di rumah nanti belajar yang giat. Dan ingat pelajaran kita untuk minggu depan ya. Kamu lihat nanti di situ halaman 30 ya. Halaman 30 tentang sahabat Nabi yang berikutnya setelah Abu Bakar, sahabat Nabi yang kedua. Ya, kamu cari, kamu baca ya untuk pelajaran berikutnya. Oke, baiklah anak-anak ya. Sampai di sini dulu pelajaran Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan kamu semua dapat manfaatnya ilmu dari Bapak ya. Mohon maaf Bapak yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.